नाच रहे actors are dancing. Loud and proper, Ishan. Loud and proper. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana dimanapun berada? Semoga sehat semuanya. Kali ini saya akan mengulas film dari India lagi yang banyak mengandung pesan moral. Film ini disutradari dan diproduseri oleh Aamir Khan yang diperankan oleh Aamir Khan sendiri, dan ada Darshil Safari, Tishka Chopra, Vipin Sharma, Shashet Engineer, dan Tanek Cheda. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Film dibuka dengan pembacaan nilai hasil ujian oleh para guru. Adit Lamba, 20 on 25. Harish Golani, 18 on 25. Ishan Avasthi, 3 on 25. Ishan Avasthi, 2 on 25. 2 on 25, Mahavir Sinha. Di adegan berikutnya, perkenalkan Ishan yang sedang mengamati air yang mana baginya itu sangat indah. Itu adalah air selokan yang ada ikannya. Ia pun mengambil ikannya. Tiba-tiba seorang pria datang. Dia adalah kondektur bus sekolahnya Ishan, yang dari tadi sudah menunggu Ishan. Ia marah karena Ishan selalu membuat anak-anak satu bus menunggu dan terlambat. Sesampai di halaman rumah, Ishan memanggil anjing lalu melempar kertas hasil ujiannya. Saat akan masuk rumah, dia melihat sesuatu dan mengambilnya. Kemudian Ishan menuang semua ikannya ke dalam tempat yang lebih besar. Ishan melihat makanan lalu mengambilnya. Saat sedang asik dengan mainannya, ibunya menanyakan hasil ujian. Lalu perkenalkan kakak Ishan yang bernama Yohan, anak yang rajin, disiplin, pintar, dan penurut. Lalu Ishan mendengar gonggongan anjing, kemudian ia berlari keluar rumah. Saat sedang bersantai dengan anjingnya, ada bola yang jatuh di dekatnya. Lalu Ishan mengambilnya dan melempar bolanya. Namun lemparannya meleset jauh. Ishan pun dimarahi dan disuruh ambil bolanya. Namun Ishan hanya diam. Mereka pun berkelahi. Setelah merasa lebih tenang, Ishan pun pulang. Sampai di depan pintu, ia mendengar ada yang komplain pada orang tuanya. Ishan mengintip, namun ayahnya melihat. Dia bernama Awasti. Awasti memarahinya dan mengancam akan mengirimnya ke sekolah asrama. Lalu ibunya menyuruh Ishan untuk mandi. Saat sedang diobati, Ishan melihat Awasti mengemasi pakaian ke dalam koper. Ishan pun bertanya mau pergi kemana. Awasti bilang akan pergi selamanya. Lalu Ishan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kemudian ibunya menjelaskan bahwa ayahnya akan pergi bekerja. Paginya kita diperlihatkan kebiasaan mereka. Seperti biasa, satu bus terlambat karena Ishan. Saat upacara sekolah, guru menjelaskan untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Ishan pun terkena hukuman karena sepatunya yang kotor.
Saat pelajaran bahasa Inggris berlangsung, guru menjelaskan, namun Ihsan asik dan melamun. Gurunya memanggil berkali-kali, namun Ihsan tetap melamun. Akhirnya, gurunya berteriak. Ishan! Kemudian gurunya menyuruh Ihsan untuk membuka dan membaca di halaman yang disebutkan gurunya. Namun Ihsan bingung dan gagap, lalu berkata jika huruf-hurufnya menari. Gurunya memarahi dan menyuruh Ihsan untuk membaca kalimatnya dengan keras dan tepat. Namun apa yang terjadi? Ihsan justru membaca kalimatnya sesuai dengan versinya. Natural. Actors are dancing. Loud and proper, Ishan. Loud and proper. Gurunya tambah murka dan menyuruh Ihsan untuk keluar kelas, dan Ihsan menikmati hukumannya. Setelah pelajaran bahasa Inggris selesai, gurunya menyuruh Ihsan untuk masuk kelas. Dan salah satu temannya bertanya apakah sudah mengerjakan PR matematika dan kertas hasil ujian apakah sudah ditandatangani orang tua. Math homework किया? खिलाया? नहीं, अब तो Isa pun diam, kemudian bolos sekolah. Ihsan pergi ke berbagai tempat menikmati berbagai macam kehidupan luar untuk pertama kalinya. Setelah puas berkeliaran, ia pun kembali dan tidur di dalam bus menunggu jam sekolah selesai. Malamnya Ihsan melukis. Dilanjutkan belajar. क्या हैंडराइटिंग है? ये क्या है ईशान? सब स्पेलिंग लोगों ने किया है। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम? कंसंट्रेट। नहीं। क्या? No, no, no. Saat hendak tidur, Ihsan bercerita kepada kakaknya bahwa ia telah bolos sekolah. आज मैं स्कूल से भाग गया। वो वॉल क्रॉस करके भाग गया। क्यों? वो मैथ्स होमवर्क भी नहीं किया था। Idiot. Lalu meminta Yohan untuk menuliskan keterangan absen. वो एब्सेंट नोट लिख दो ना दादा। क्या? Dan di sekolah, एब्सेंट नोट टीचर। अब कैसे हो? kemudian guru matematika mengadakan ujian dadakan. Semua siswa serius mengerjakan soalnya. Tapi tidak dengan Ihsan yang sibuk menghayal jawaban matematikanya dengan imajinasinya. ढूंढ लिया। बिंदास कैप्टन ईशान ने जवाब। Beberapa hari kemudian Awasti pulang. Saat Ihsan sedang makan, kejadian tak terduga terjadi. Awasti menemukan surat keterangan izin sakit. इधर आओ जवाब दो ईशान वरना इतना मारूंगा के क्या व्हाट स्कूल बंक किया ईशान बोलो कैसे लिखा बताओ Keesokan harinya orang tua Ihsan pergi ke sekolahan untuk menemui guru. Beberapa guru melaporkan kondisi Ihsan dan mengeluh. पढ़ना लिखना जैसे punishment हो. All the time asking for permission to go to the toilet. So, disturbs the whole class with his silly pranks. Lalu kepala sekolah mengatakan ini sudah tahun kedua Ihsan di kelas 3 dan ia tidak bisa membantunya lagi kali ini. Ia juga mengatakan mungkin Ihsan termasuk anak dengan kebutuhan khusus. I'm sorry, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँ। बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। Saat perjalanan pulang, kedua orang tuanya mengeluh. Bahkan ibunya sudah mengorbankan karirnya hanya untuk membimbing anak-anaknya. सोचती है मेरा बेटा नॉर्मल नहीं 60-60 बच्चे भर रखे क्या खाक ध्यान दे पाएगी टीचर हर बच्चे बच्चों की खातिर जॉब करियर सब छोड़ दिया. ये ऐसे नहीं सुधरेगा Awasti mengatakan jika Ihsan butuh sesuatu yang lain. Malamnya Awasti berbicara dengan seseorang di telepon, yang mana Awasti akan mengirim Ihsan ke sekolah asrama. Ihsan menolak dan memohon untuk tidak dikirim ke sana. नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। I'm not going to go. ईशान
आज तक मेरे बगैर रहा नहीं है ये। अरे आदत डालनी होगी, वो तो इसे अगले साल स्कूल में रहने नहीं देंगे, दोबारा फेल करके निकाल देंगे। पापा प्लीज, पापा मुझे मत भेजो पापा। माँ, आप पापा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना boarding school पापा। Namun Awasti bersikeras untuk tetap mengirimnya. Lalu Ihsan dan ibunya berada di stasiun kereta. Ihsan terpisah dari ibunya. ईशान, इधर। पापा, ईशान बेटा जल्दी, जल्दी ईशान, ईशान। मम्मा, ईशान, हाँ बेटा उठो। Tibalah hari Ihsan dikirim ke sekolah asrama. Lalu guru menjelaskan, di sekolah asrama hidup dengan satu aturan. आपके पापा बताते हैं कि आप बड़े जिद्दी हैं। इस बोर्डिंग स्कूल में एक ही सिक्का चलता है। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर अवस्थी। Yaitu disiplin. Dia juga bilang pernah menjinakkan kuda yang paling liar. Kemudian orang tua Ihsan pulang. Ihsan diperkenalkan dan disuruh duduk dengan Rajan, siswa pintar dan selalu datang paling awal. Lalu gurunya menyuruh Rajan membacakan puisi, sedangkan Ihsan yang menafsirkannya. तो है तू अपनी प्यारी सी नदी बहुत जो दिखता और जो नहीं दिखता और जो नहीं दिखता वो क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? Gurunya pun marah dan menyuruh siswa di belakang Ihsan untuk menjelaskan makna puisi itu. Setelah pelajaran selesai, Rajan mengatakan tafsiran Ihsan benar dan yang lain hanya menjelaskan dengan berbelit-belit. Kemudian lanjut kelas seni. Saat berjalan ke kelas seni, Ihsan tanya pada Rajan yang selalu juara pertama di kelas, tapi kenapa dikirim ke sekolah asrama? Lalu Rajan bilang bahwa dia tidak tinggal di asrama. Ayahnya seorang manajer dan tinggal di perumahan pegawai. तुम तो क्लास में फर्स्ट आते हो, तब बोर्डिंग में पनिश करने को ने कहा किया कि सब बच्चे पनिशमेंट में आते हैं। Rajan balik tanya siapa yang bilang kalau dikirim sekolah asrama hanya karena dihukum. Ihsan hanya diam. Saat pelajaran seni, Ihsan memandangi burung yang sedang ngasih makan anaknya. Dan gurunya melihat Ihsan melamun, lalu membuat titik di papan tulis. Dan kemudian Ihsan tak bisa melihatnya, lalu disuruh maju dan dihukum. Kemudian pelajaran selanjutnya. Dan selanjutnya. Together, a preposition is used to describe the relationship between an and the Kishore Avasti. Ihsan tambah stres. Lalu orang tua Ihsan mengunjunginya. Namun Ihsan berlari memutari lapangan. Kemudian Ihsan diajak keluar dan menginap di hotel. Johan memberikan hadiah alat lukis. Yes, one extra mattress. watercolors, 24 color pack. Namun Ihsan masih tetap diam. Dia tidak semangat, seperti sudah kehilangan hidupnya.
Di suatu pagi, Ihsan di lantai atas memanjat pagar dan melihat ke bawah. Rajan melihat Ihsan dan menyuruhnya turun. ऊपर क्यों चढ़े थे? चल, लेट हो रहा है. Lalu memberitahu bahwa guru seni pindah ke New Zealand untuk mengajar menggambar dan digantikan guru sementara. Lalu mereka masuk kelas. Tak lama, perkenalkan Nikum, jago melukis dan guru pengajar anak-anak cacat mental dan tidak normal, yang sementara mengajar di sekolah asrama. Semua siswa bersenang-senang, kecuali Ihsan. Lalu Nikum membagikan kertas gambar dan menyuruh untuk menggambar, melukis, atau apapun yang mereka suka. Salah satu siswa pun bertanya apa yang digambar. Lalu Nikum menyuruh untuk gali pikiran dan keluarkan gambar kemudian tuangkan di kertas. Nikum memberi kebebasan untuk menggambar atau melukis sesuai imajinasi mereka. Mereka mulai menggambar. Namun kertas gambar Ihsan masih putih bersih. Lalu Nikum berkeliling bersenang-senang dengan siswa dan sampai tempat Ihsan lagi yang masih diam tak melakukan apapun. Apka naam kya beta? Nikum menanyainya, namun Ihsan tetap diam melamun seperti kehilangan jiwanya. Sorenya Ihsan menyendiri sampai malam. Kemudian pulang ke asrama dan gurunya memberitahu bahwa ibunya sudah menelpon berkali-kali. Lalu Ihsan masuk dan tak lama ibunya nelpon. I'm very sorry, Inu. Ibunya memberitahu bahwa hari Sabtu tak bisa datang karena hari Minggu Johan ada pertandingan final tenis. Ihsan tetap diam. Kemudian gantian Johan yang ngajak ngobrol Ihsan. Namun Ihsan tetap diam, nampak tambah kesal dan marah, lalu pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. बेटा मम्मा से बात करो. वो तो चला गया. चला गया? हाँ मैं. बात भी नहीं की उसने. Hari berikutnya di ruang guru, para guru menanyai Nikum keributan apa yang dibuat. Lalu Nikum bilang, itu wajar karena mereka anak-anak dan jika anak-anak tidak mengekspresikan emosi di kelas seni, lalu di mana seharusnya? Guru bahasa Inggris pun menjawab itu boleh, tapi biasa-biasa saja. Kepala sekolah suka disiplin dan disiplin. Lalu guru sastra bilang, siswa di sini tidak seperti anak-anak yang tidak normal dan cacat mental. Dan moto sekolah mereka adalah teratur, disiplin, kerja keras. Itu adalah 3 pilar kesuksesan, fondasi pendidikan yang lengkap. Kemudian Nikum keluar dari ruang guru dan melihat Ihsan sedang dihukum. Siangnya Nikum mencari Ihsan dan bertanya pada Rajan apa yang terjadi dengan Ihsan. अरे सुनो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? राजन एक बात बताओ, ये ईशान का चक्कर क्या है? Rajan bilang bahwa Ihsan ingin pulang. Dia adalah anak baru. Lalu bercerita kalau Ihsan tidak bisa membaca atau menulis dan Ihsan selalu dihukum. Bukunya penuh dengan coretan merah. प्रॉब्लम है उसको, कितना भी ट्राई करे पढ़ने, पूरे बुक में रेड मार्क्स. Nikum terkejut lalu ngecek buku-buku Ihsan. Nikum pulang dengan memikirkan Ihsan. Adegan berganti di sekolah kebutuhan khusus. Nikum nampak sedih. Kemudian Nikum bilang seperti melihat dirinya di cermin. Lalu bercerita seorang anak laki-laki di sekolah asrama 8 atau 9 tahun tak pernah berkata-kata, selalu tertekan, ketakutan, matanya berteriak minta tolong. Dan Nikum takut dia akan tenggelam. जबीन, उसकी आंखें जैसे मदद, मुझे डर है वो डूब जाएगा. Kemudian adegan berganti. Johan sedang menjalani pertandingan final tenis.
जैसे रंगों भरी पिचकारी मतलब का प्यारा रिश्ता Dan Yohan kalah. Awasti pun kecewa. Lalu Nikum naik bus untuk pergi ke rumah Ihsan yang membutuhkan perjalanan lama karena rumahnya sangat jauh. तारे ज़मीं पर. Malamnya pun tiba di rumah Ihsan. Lalu Nikum minta buku-bukunya Ihsan. Saat sedang ngecek buku, tiba-tiba sebuah kertas jatuh. Nikum tanya siapa yang membuatnya. Ibunya pun menjawab Ihsan. Dia mencintai lukisan. Lalu Nikum mengecek kamar Ihsan. Nikum takjub dengan apa yang dibuat Ihsan. Lalu tanya mengapa mengirim Ihsan ke sekolah asrama. Awasti bilang tidak ada pilihan karena tahun lalu Ihsan tidak naik kelas dan tahun ini Ihsan tidak ada perkembangan apapun. Sedangkan Yohan ranking 1 di setiap mata pelajarannya. Kemudian Nikum tanya masalah Ihsan. Jawaban Awasti, perilakunya terhadap pelajaran dan semuanya selalu nakal dan pembangkang. Lalu Nikum memotong karena Nikum hanya ingin tahu masalahnya, bukan gejalanya. Mereka pun tidak bisa jawab. Lalu Nikum tanya apakah mereka melihat pola dalam kesalahannya dari setiap kesalahan yang dia ulangi. Kemudian Nikum memperlihatkan buku Ihsan dan menjelaskan B menjadi D dan D menjadi B. Dia bingung dengan huruf-huruf yang sama. Menurut Nikum, Ihsan kesulitan untuk mengenali huruf dan memberikan contoh ketika membaca apel, maka di pikiran yang muncul adalah buah apel. Ihsan tidak bisa membaca, jadi dia tidak bisa mengerti apa artinya. Dalam membaca dan menulis itu penting untuk menghubungkan suara dengan simbol, maka kita jadi tahu arti kata tersebut. Namun Ihsan tidak bisa memenuhi hal itu. Awasti pun bilang, sampah itu hanya alasan untuk tidak belajar. Lalu Nikum menunjukkan tulisan dan menyuruh Awasti membacanya. Awasti pun tidak bisa membacanya. Nikum menyuruh Awasti untuk berkonsentrasi dan baca dengan baik. Awasti pun jadi marah. Lalu Nikum bilang, sikapmu buruk, kau bodoh. Awasti pun terdiam. Nikum menjelaskan lagi masalah Ihsan adalah tidak dapat mengenali huruf. Kesulitan membaca dan menulis disebut disleksia. Kadang-kadang anak seperti itu juga mengalami kesulitan lainnya, seperti kesulitan dalam mengikuti beberapa perintah. Dia juga lemah dalam refleks, tidak bisa memperkirakan antara ukuran jarak dan kecepatan. Berapa ukuran bola, seberapa jaraknya, berapa kecepatannya. Pada saat refleks bekerja, bola sudah sampai. Nikum juga mengatakan Ihsan tidak dapat melakukan hal-hal yang seharusnya sudah bisa dilakukan seorang anak berusia sama dengan Ihsan. Dan kepercayaan diri Ihsan pasti telah hancur. Dia menyembunyikan kekurangannya pada kenakalannya. Dan juga di sekolah asrama Ihsan telah berhenti melukis. Lalu ibunya tanya mengapa itu terjadi pada Ihsan. Nikum bilang tidak ada jawaban untuk itu. Hal seperti itu bisa terjadi pada siapa saja, mungkin saja genetik, sederhananya seperti kabel kecil yang bermasalah di otak. Awasti marah dan menuduh Nikum mengatakan anaknya abnormal. Nikum pun bilang Anda aneh, lalu menunjukkan lukisan dan bilang ini membutuhkan pemikiran yang tajam dengan imajinasi yang jelas. Lalu Awasti tanya apalagi kelebihan Ihsan, bagaimana dia akan bersaing. Kemudian Nikum pun mengerti karakter Awasti yang menginginkan anak-anaknya menjadi yang paling hebat dan nomor 1. Lalu Nikum menjelaskan bahwa setiap anak memiliki keterampilan yang unik, kemampuan, dan impian. Beberapa hari setelahnya, Nikum bercerita dengan temannya tentang Awasti yang memaksa anak untuk menanggung beban ambisi orang tua. Menurut Nikum, itu didikan yang salah. Karena setiap anak berbeda-beda dan cepat atau lambat mereka akan belajar dengan langkahnya sendiri. Adegan berganti, ibunya Ihsan menonton video. Kemudian di kelas seni, Nikum menunjukkan buku gambar milik Ihsan, lalu bercerita ada seorang laki-laki yang tidak bisa membaca atau menulis. Walaupun berusaha mencoba, dia tidak bisa mengingat bahwa X itu sebelum Y. Huruf itu musuh-musuhnya, huruf itu menari-nari di depan matanya, menakutkan dan menyiksa dirinya. Belajar hanya membuatnya capek, otaknya penuh dan tidak ada yang masuk di otak. Suatu hari anak itu tidak lulus dan setiap orang menertawakan.
namun dia masih memasang wajah berani. Kemudian suatu hari dia mengguncang dunia. Dunia tercengang ketika teorinya dipublikasikan. Lalu Nikum bertanya pada siswa-siswanya untuk menebak siapa dia. Dan Ihsan terlihat sangat kesal. Kemudian Albert Einstein. Correct, Rajan. seorang ilmuwan yang mengguncang dunia dengan teori relativitasnya, efek fotolistrik, di mana dia dianugerahi hadiah Nobel tahun 1921. Kemudian Nikum menunjukkan sebuah gambar. Itu adalah gambar sketsa kerja helikopter yang dibuat Leonardo da Vinci pada abad ke-15, 400 tahun sebelum pesawat terbang ditemukan. Leonardo da Vinci kesulitan dalam membaca dan menulis. Dia menulis dengan huruf-huruf yang terbalik. Ihsan diminta untuk menyalakan lampu. Lalu Nikum bertanya siapa yang menerangi dunia dengan listrik. Tanpa sadar Ihsan pun menjawab Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. बिल्कुल सही ईशान. Dia juga anak yang sulit untuk membaca dan menulis. Gambar selanjutnya Abhishek Bachchan. Sebagai anak, dia juga sulit untuk membaca dan menulis. Tapi dia sekarang superstar. Dan ada lagi yang lebih hebat, Pablo Picasso, pelukis aliran kubisme yang terkenal. Dia tidak pernah memahami nomor 7. Lalu ayah Mickey Mouse, Walt Disney. Dia bermasalah dengan tulisan tangannya. Dan dia mengabdikan hidupnya untuk dunia kartun. Kemudian Neil Diamond, penyanyi populer. Dia menumpahkan rasa malunya ke dalam lagu. Agatha Christie, penulis buku misteri yang terkenal, yang juga waktu kecil tidak bisa membaca dan menulis. Dan kenapa tiba-tiba Nikum mencerita tentang semua itu? Karena untuk menunjukkan bahwa ada permata di dalam diri yang bisa merubah arah dunia. Mereka yang diceritakan di atas bisa melihat dunia dengan cara berbeda. Cara berpikir mereka unik, dan tidak semua orang mengerti cara berpikir mereka. Mereka menentang, namun mereka muncul sebagai pemenang dan dunia takjub. Lalu Nikum mengajak untuk keluar dan menciptakan sesuatu yang berbeda. Kemudian Ihsan dipanggil. Nikum memberitahu Ihsan bahwa ada seseorang yang tidak disebutkan namanya, karena namanya tidak terkenal tapi punya masalah yang sama. Dia adalah Ram Shankar Nikum. Sebagai anak-anak, Nikum juga memiliki masalah dalam belajar. Ayahnya juga tak pernah mengerti keadaannya, dan ayahnya mengira dia nakal, membuat alasan untuk tidak belajar. Dan juga ayahnya tidak menginginkannya. Di kolam anak-anak bebas melakukan apapun, termasuk Ihsan. Lalu Nikum membawa pulang karya Ihsan. Hari berikutnya Nikum menemui kepala sekolah untuk membicarakan Ihsan. Morning, sir. Nikum, come in. ईशान अवस्थी 3rd D, नया स्टूडेंट है. Kepala sekolah bilang semua guru mengeluh tentang Ihsan dan mungkin tahun ini Ihsan tidak akan lulus. Lalu Nikum bilang dia anak yang pintar. Dia hanya memiliki sedikit masalah dengan membaca dan menulis. Dia mengalami disleksia. Kepala sekolah pun bilang sekolah khusus adalah tempat yang tepat untuk Ihsan. Kemudian Nikum bilang tidak. Dia adalah anak dengan kecerdasan di atas rata-rata. Dia memiliki hak untuk berada di sekolah normal. Dia hanya membutuhkan sedikit bantuan. Dan di seluruh dunia, semua anak tak peduli apa masalahnya. Mereka belajar bersama-sama. Pendidikan untuk semua jenjang adalah hak semua anak. Masalahnya adalah sangat sedikit sekolah yang mengikutinya. Kepala sekolah pun bingung dan bertanya bagaimana Ihsan akan dibimbing di sini. Karena ada matematika, sejarah, geografi, ilmu bahasa. Lalu Nikum memotong dan mengatakan Ihsan akan mengatasinya dengan sedikit bantuan dari guru. Nikum akan mengajari Ihsan, kemudian menunjukkan lukisan Ihsan. और खुदते पन्ना पलटकर सुरंग में से उड़न. Such bold use of color. बेधड़क. क्या सोच है सर? महज 8 साल की बच्ची की बनाई हुई. Lalu minta untuk memberi satu kesempatan pada Ihsan dan untuk sementara memperbaiki tulisan tangan ejaan nanti saja. Nikum meminta Ihsan diuji secara lisan. Kepala sekolah pun akhirnya menyetujuinya. Kemudian dengan sabar Nikum mulai mengajari Ihsan menulis dan membaca. Apple. Beberapa hari kemudian Nikum menempelkan pengumuman lomba melukis.
What is this? पेंटिंग कंपटीशन, टीचर्स स्टूडेंट्स सबके लिए। Dan saat Nikum mengajar, Awasti datang menemui Nikum. Excuse me. Lalu Awasti bilang istrinya sudah mencari di internet dan membaca semua tentang disleksia, dan juga mengatakan supaya Nikum tidak menganggap orang tua Ihsan tidak perhatian pada anaknya. Lalu Nikum bilang perhatian sangat penting. Perhatian memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Anak-anak membutuhkan pelukan, ciuman penuh cinta, sekarang dan seterusnya untuk menunjukkan kepedulian. Kemudian Awasti terdiam, bingung, salah tingkah dan tak bisa berkata-kata. Lalu dia pergi. Ketika di luar, Awasti tak sengaja melihat Ihsan sedang membaca pengumuman lomba melukis. One God's amphitheater. Kemudian di hari perlombaan, ketika masih fajar, Ihsan pergi ke kolam. Lalu di tempat lomba, para siswa, guru, juri, semuanya sudah datang. Dan lomba pun dimulai. Namun Ihsan belum juga terlihat. Akhirnya Ihsan pun datang. Ihsan melukis dengan alat lukis hadiah dari Johan. Ketika Ihsan selesai melukis, dia memberikan hasil lukisan pada Nikum. Dan Nikum takjub. Lalu Ihsan melihat lukisan Nikum. Tibalah pengumuman pemenang lomba melukis. Ishan Nand Kishore Awasthi. Beberapa hari kemudian libur telah tiba. Ishan, और ये उसकी पेन is a very talented boy, and I'm really happy to have. क्यों तिवारी साहब? भाई पहले तो लगा था बड़ी गड़बड़ है। Math, grammar, and what a pain. Senora, thank you. अरे क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। बाय योहान। Bye, sir. Film selesai, dan film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa, dengan kelebihan masing-masing. Hargai hasil karya anak dan jangan memaksa anak untuk pintar dalam segala bidang. Dari saya cukup sampai di sini. Semoga kalian suka dan terhibur. Bantu subscribe, like, dan komen. Bye.